Seperti ada bola api, 4 atau 5 bola api begitu yang mengitari langit California. Dari berbagai macam sudut angle, netizen merekam video tersebut. Perhatikan baik-baik. Lalu setelah terjadinya kebakaran, bola api tersebut masih berkeliaran, teman-teman. Terekam oleh helikopter. Oh, itu bola api. Aneh Ya, ini, di nggak sekitar kebakar. rumah itu tidak ada kebakaran satu rumah. apa-apa. Tidak ada. Tiba-tiba pohon terbakar, teman-teman. Pohonnya terbakar. Rumahnya Apa enggak. ini? Ya. Ya. Selain kejadian aneh, bola-bola api terbang dan bola-bola api turun sampai membakar berbagai macam tempat. Fenomena terbakarnya pohon ini juga menjadi keanehan. Kenapa tiba-tiba bisa terbakar begitu? Lalu ketika ada kebakaran, tiba-tiba juga ada angin. Siapa yang menggerakkan angin kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan api kalau bukan Allah? Pasti orang yang beriman akan mengarahkan ke sana, teman-teman. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sebuah berita yang dimana ada sebuah video pemimpin Zionis mengatakan bahwa dia akan membuat neraka di Gaza, tapi karma berkata lain dan terjadi di negaranya. Bagaimana LA berubah menjadi neraka dunia? Setuju dengan lagu yang diciptakan Mbak Iya? Carmageddon. Langsung aja kita lihat videonya sama-sama guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @silwidiantiputri. Tapi di balik kebakaran ini, aku berharap saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara semuslim kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di LA sampai hari ini memperjuangkan hak dari saudara-saudara kita juga yang ada di Gaza. Mari kita lihat sama-sama videonya. Are you ready? Let's go. Baru-baru ini bencana alam semakin menjadi-jadi sehingga kebakaran di California yang merenggut nyawa dan kerosakan yang teruk. Seperti ini kejadiannya. Berubah ya. Ketika Allah berkata kun fayakun, dan api marah dengan luar biasa, menunjukkan amarahnya memakan korban dan harta. Sebelum ini Amerika sibuk memberi dana untuk membakar bumi para Anbiya Al-Aqsa. Hari ini mereka pula cemas mengeluarkan dana untuk memadam kebakaran di negara mereka sendiri. Kita akan kata Allah ini belum seberapa gitu di kan. California, Amerika ini berlaku dengan derita yang dialami saudara kebiasaan kita di dan Gaza. juga kaitan dengan hadis Nabi SAW mengenai tanda akhir zaman. Jadi tengok video ini sampai habis. Yang mana terletak pusatnya sebuah daerah lagi yang Hollywood Los gitu kan. Angeles Country. Yang ini memang ramai orang tahulah, dan di sana terdapat satu kawasan yang bernama Pacific Palisades. Kawasan inilah yang mengalami kebakaran. Untuk pengetahuan sahabat semua, awal kebakaran bermula hati-hati pada 8 dengan Januari kata-kata tahun gitu ya guys. 2025. Ketika mana pihak bomba menerima laporan bahawa kawasan pergunungan di sana dah mula terbakar dan api dah merebak sehingga 10 ekar. Kawasan 10 ekar tu memang dah besar, dan api yang membakar itu bukan hanya setakat di situ sahaja, tapi ia merebak dengan pantas, menjilat seluas mungkin kawasan. Dan setakat ini korban dah pun dimama api dalam 10 orang lebih. Jumlah yang sangat sedikit kalau nak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang telah syahid lebih kurang 45,000 orang yang diperlakukan dengan biadab oleh bangsawan. Kerosakan yang berlaku di Los Angeles ini juga agak banyak, bangunan, rumah, kereta, semua, sehingga dilakukan proses pemindahan besar-besaran, iaitu 180,000 orang dipindahkan dengan segera. Sedangkan penduduk bumi Giza 2 juta berpindah randa tak tentu arah, tanpa makanan yang cukup, tanpa tempat tinggal yang selamat. Dan apa yang berlaku di Giza ini adalah hasil kelakuan tangan-tangan manusia yang berbangsa Y. Dan apa pula yang berlaku di California ini adalah fenomena alam atas izin Allah. Perbezaan ya, semua yang berlaku atas izin Allah dan kan. satu lagi berada dalam keadaan bencana alam. Persamaannya pula ialah negara bangsa Y dan Amerika ni dua-dua sama-sama nak bakar, nak padam bumi tembikai daripada peta dunia, sebagaimana kenyataan daripada trumpet. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Juga orang-orang yang duduk di Los Angeles ni adalah terdapat di antara mereka yang membantu bangsa Y dan mahu negara tembikai dilenyapkan. Saya kaitkan dua-dua benda ni untuk kita sedar, dan ada benda yang kita nampak tapi kita berpura-pura tak nampak, dan ada benda yang memang kita nak tengok. Jadi yang sahabat semua, kita berbalik kepada kebakaran di Pacific Palisades di Los Angeles. Buat masa ini sehingga pelbagai siasatan dilakukan masih belum lagi dapat dipastikan
apa penyebab utama kebakaran berlaku. Tetapi secara umumnya kebakaran ini dikaitkan dengan apa yang berlaku di Hawaii, yaitu kabel elektrik antara menjadi punca sebab berlakunya kebakaran. Kerana geografi dan kedudukan California ni ada satu fenomena khas yang dipanggil sebagai devil winds, iaitu angin syaitan. Tetapi namanya secara saintifik dia dipanggil memang sebagai sesuai Santa ya, Ana winds, iaitu pemimpin angin di yang sana. bertiup dengan kencang kuat tetapi ia kering. Angin ini berasal daripada kawasan udara yang bertekanan tinggi daripada Great Basin. Ia adalah dataran tinggi di Amerika Syarikat yang meliputi sebahagian besar daerah Nevada, bahagian utara Utah dan sebahagian daerah Oregon serta California. Mengikut laporan, angin daripada Great Basin ini bertiup dengan kelajuan 130 km sejam. Angin seperti ini boleh dikatakan sebagai angin yang kuat dan kencang jugalah. Jadinya bila ada kombinasi angin yang kuat dan api daripada elektrik, maka yang terakhirnya kena ada bahan yang nak dibakar tu. Jadinya tumbuh-tumbuhanlah, pokok-pokok lah yang sesuai untuk dibakar. Dan pada waktu itu, untuk pengetahuan sahabat semua, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang berada di selatan California ni dalam 9 bulan terakhir mengalami kemarau yang teruk, menjadikan tumbuhan di sana kering, rumput-rumput pula mati. Jadinya itu adalah rumus manusia gitu kan. Nah, rumus Allah kita beda lagi guys. Bila dinyalakan api maka baralah jadinya. Ia dah jadi satu kombinasi yang sempurna untuk membakar. Dan inilah yang berlaku di sana. Sebabnya perkara seperti ini bukan berlaku di satu tempat sahaja, tetapi ia berlaku di banyak tempat. Ada di Palisades Fire, ada di Eaton Fire, ada Hush Fire, ada Sunset Fire dan sebagainya. Jadinya dalam satu waktu, dalam satu masa berlaku banyak kebakaran di banyak tempat. Dan kebakaran itu bukan biasa-biasa. Sebabnya ia membakar dengan besar dan ia ini yang paling terbesar kalau nggak salah seperti ya, yang ditunjukkan oleh lelaki ini, tempat lain dah terbakar. Kebakaran di sana gitu kan. Tiba-tiba terbakar juga dan ia merebak dan berlaku dengan pantas. The fire just started here randomly. Dude, are you kidding me? Now there's like 2 more little like things right there growing and stuff. Oh my god, and there's houses right there. There's a house right there. So whoever lives on Corona Del Mar, your house is gonna catch on fire right now. The street is right up there. Now a new section is growing right there. All right, they finally came. Hanya beberapa jam sahaja ia dah memakan kawasan yang besar. Daripada hanya 10 ekar sahaja, ia terus menjadi 1,200 ekar hanya beberapa jam. Dan setakat hari ini, jumlah kawasan yang dah pun terbakar iaitu 324,917 ekar dah terbakar. Bukan sahaja pokok kering dan bukit bukau terbakar, termasuklah rumah, kereta, bangunan dan sebagainya turut dijilat api yang besar yang menjadikan pemandangan indah di California ini bertukar seperti neraka. Bila terjadi seperti itu, kerajaan negeri dah pun mengerahkan semua tenaga untuk memadam api dan juga menyelamatkan mangsa daripada kebakaran. Di sisi yang lain, bekalan elektrik dah pun terputus. Bekalan yang lain pun susah nak didapatkan, maka orang ramai memenuhi kedai-kedai pasaraya untuk membeli persediaan lampu solo, bekalan dan sebagainya, tapi dah pun sold out. Jadinya orang ramai pun bertambah panik, masing-masing nak lari dan selamatkan diri bila api dah semakin besar, sehingga tersangkut sesak pula jam di jalan raya. Dan bila kenderaan dah tidak boleh bergerak, maka mereka pun cuba lari dengan kudrat yang mereka ada, meninggalkan semuanya. Dengan peralatan dan teknologi yang sedia ada, sesak dan jam ini dapat diatasi dengan adanya kerajaan menggunakan bulldozer untuk sodok kereta yang bertindan tindih di jalan raya untuk membuka jalan. Dekat sini kita boleh nampak sendiri kereta mewah dan harta benda bukanlah lagi menjadi keutamaan. Keadaan dan situasi itu dah seperti hari kiamat bagi orang-orang yang berada di sana. Manusia berlari masing-masing cuba untuk selamatkan diri. Dan itulah hakikat sebenar manusia. Bila musibah dah datang, apa yang kita kumpul selama ini kita akan tinggalkan demi keselamatan. Begitulah juga bila kematian yang datang, harta benda yang kita usahakan selama ini akan ditinggalkan, hanyalah amal yang dibawa pergi menuju alam abadi. Untuk pengetahuan korang, di California ni golongan pelangi ni bukannya lagi asing. Kehidupan pelangi dengan keceleruan jantina itu dah biasa berlaku di sana. Bahkan apa yang teruknya lagi ialah siap ada sekolah lagi untuk geng-geng pelangi. Anak-anak di sana dididik dengan perkara yang tidak sepatutnya. Manusia hidup dengan keadaan terbalik dan di luar tabi'i. Bukan
Bukan setakat Apa itu nggak sahaja, murka Allah bahkan gitu kan? kawasan tersebutlah yang paling banyak menyokong penindasan di bumi tembikai. Jadinya sahabat semua, kebakaran yang berlaku di sana hanyalah teguran yang kecil. Itu hanyalah dengan kebakaran, Kecil tapi banget. kebakaran itu Kecil agak banget luar bagi Allah, biasa. kecil banget. Sebabnya coba korang tengok video ni. Dan ia adalah hanya api, bukannya batu api yang jatuh daripada langit sebagaimana kaum Sodom dahulu. Tapi manusia dah kecut dan tidak keruan. Dengan musibah seperti itu, apatah lagi kalau azab yang lebih besar seperti mana umat zaman dahulu. Sahabat semua, begitulah sifat manusia. Dikala dia senang, dia bongkak. Bila dia dah jatuh, baru terengah-engah. Maka kita yang masih hidup ni kenalah ambil pengajaran atas apa yang berlaku di sana dan juga apa yang berlaku pada umat-umat sebelum ini. Mereka dah buat dan mereka dah dapat azab yang pedih atas kelakuan mereka. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada balasannya, ya cepat atau lambat sahaja. Dan paling penting kita jauhkan dalam negara kita apa yang dilaknat oleh agama, antaranya ialah geng pelangi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man amila amala qaumi lut, la'anallahu man amila amala qaumi lut salasan. Yang bermaksud Allah melaknat siapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Makanya perbuatan luar tabi ini memang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang laknat itu sebanyak 3 kali. Juga sebagai peringatan kepada kita, ada wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tanda kiamat, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah hilangnya ilmu dan banyak yang terjadi gempa goncangan dan waktu seakan berlaku dengan cepat dan banyaknya al-haraj, iaitu pembunuhan, sehingga harta melimpah ruah kepada kamu. Sahabat semua, hari ini kita dapat rasai ilmu itu diangkat sebabnya orang alim banyak dah pergi. Juga gempa bumi di sini sana berlaku, kebakaran bersambung-sambung. Juga kita merasakan masa itu sangat cepat berlalu. Kita tak sedar pun tahun 2024 baru sahaja meninggalkan kita. Sekarang ni kita berada pada tahun 2025. Bukan setakat itu sahaja, pembunuhan banyak dah berlaku. Bilanya ada peperangan, maka api pun makin marak di sana sini, daripada Iraq, Syria, Libya, sehinggalah kepada bumi tembikai yang sampai ke hari ini masih lagi terbakar. Kehancuran di dunia hari ini dapat kita saksikan sendiri, dan apa yang menimpa kita hari ini juga adalah disebabkan apa yang manusia lakukan. Jadi sahabat semua, sekarang ni bencana alam makin sering terjadi. Perkara yang tiba-tiba berlaku, ribut, banjir teruk. Di negara-negara yang jarang banjir, penyakit merebak, lain lagi kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri, geng pelangi dan pelbagai lagi perkara-perkara yang kita hadapi. Sebenarnya semua itu adalah teguran daripada Allah kepada kita untuk kita memperbaiki diri, menjauhi syirik, menguatkan i'tikad kepada Allah bagi menghadapi akhir zaman ini. Mungkin ini hanyalah permulaan dan ada lagi yang teruk akan berlaku pada masa akan datang. Makanya sebagai manusia ini kita kenalah beringat dengan qada dan qadar Allah. Apapun bencana, musibah, kejadian yang menimpa, bagi kita umat Islam ini segala sesuatu itu berlaku adalah teguran dan ia berlaku dengan izin Allah. Kita nak halang macam mana pun, kita nak terbalikkan dunia pun, jika Allah berkehendak maka ia tetap akan terjadi. Kerana Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Sebagaimana firman Allah, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu? Jadinya bila kita ditimpa musibah, kita serahkan ketentuan segalanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud iaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita ni Allah yang ciptakan, kita datang daripada Allah dan juga kembali kepadanya. Jadi sama-samalah kita beringat dan sama-sama memperbaiki diri. Kita ni sememangnya pendosa dan mesti ada buat kesilapan, tapi selagi kita masih bernafas, segalanya belum terlambat untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Badai petir membakar hampir seluruh kota dalam satu hari California, LA. Allahu Akbar. Ini baru bencana kecil kan, tapi sudah membuat orang panik di mana-mana. Ini ketika pasukan Allah turun, itulah ya Beberapa guys. hari ini saya mendapatkan beragam macam informasi dari media sosial, yang dimana informasi ini membuat saya merinding sebenarnya, membuat saya merinding dan berpikir berkali-kali untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi di Amerika sana. Ada berbagai macam pihak dari sudut pandang yang berbeda-beda merespon fenomena ini dengan beragam ekspresi, teman-teman. Ada yang berekspresi senang, ada yang berekspresi sedih, ada juga tanggapan yang dimana ini hanya sebuah konspirasi untuk mewujudkan visi misi Ya, ada tertentu. konspirasi Jadi apa di sini tuh? saya mencoba untuk mengolah, tidak langsung berikan pendapat apa begini, gitu, begini, begini. kartun-kartun No, apa teman-teman. gitu. Saya sebagai netizen ya, yang mencoba untuk berpikir kritis. Di sini ada beberapa poin yang saya tangkap, yaitu beredarnya beberapa video aneh, video-video aneh, video-video nyeleneh
dan video-video yang bisa dikatakan ini suatu konspirasi. Dan saya pribadi pun ketika menganggap hal seperti ini bencana alam, karena dari awal memang saya menganggap ini adalah bencana alam. Setiap musibah yang menimpa banyak orang itu artinya bencana alam. Yang pertama, contohnya seperti ucapan Donald Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka, akhirnya Allah ganjar atau Allah balas kontan dengan hukuman ya Langsung cuplikan. 5 hari Sekilas setelah mengucapkan cuplikan itu, neraka di dunia, LA yaitu seperti kebakaran neraka. hebat di Los Angeles. Langsung dikait-kaitkan bukti kalau Gaza itu dilindungi dan lain sebagainya. Memang tidak salah, karena juga saya tidak membenarkan ucapan manusia yang dimana dia ingin memberikan hukuman Allah terhadap manusia. Saya ingin menciptakan neraka di sana, menciptakan neraka di sini. No, yang bisa menciptakan neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun kalian berusaha untuk membuat neraka, tidak bisa memberikan hukuman itu terhadap manusia. Hanya Allah yang mampu membuat hal tersebut. Akhirnya apa? Saya pribadi merinding ya untuk membahas ini. Merinding saya. Menganggap bahwa beberapa doa atau doa-doa dari orang-orang di Palestina sana yang dimana mereka ini tidak sedikit menyebut Amerika di dalam doa-doanya. Iya. Aku merinding nih guys. Aku juga ada banyak nonton video yang dia sebut Amerika orang Palestina. Hancurkan Amerika, hancurkan Amerika ya Rob. Ya Allah merinding. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم انتقم منهم أشد انتقام اللهم انتقم منهم أشد انتقام يا رب أنت أقوى منهم جميعا يا رب. Agar dihancurkan Amerika, agar diazab, agar dinaklah dan lain sebagainya. Jadi dari fenomena-fenomena ini, doa-doa orang terzolimi itu sejatinya memang betul tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dan Allah bisa berbuat apapun sekehendaknya. Akhirnya apa? Kita bisa menyaksikan sendiri seolah-olah ada tangan goib, teman-teman. Ya, seolah-olah ada tangan goib yang menggerakkan kebakaran ini untuk menunjukkan kepada Donald Trump. Dan saya pribadi pun menyaksikan keanehan-keanehan ini, teman-teman. Yang pertama, ada berbagai macam video aneh nyeleneh. Entah ini video AI atau video editan, saya tidak paham. Cuman masif. Dan bahkan sebelum terjadinya kebakaran ini, ada video dari berbagai macam sudut pengambilan gambar dari netizen ya terkhusus. Itu seperti ada bola api, 4 atau 5 bola api begitu yang mengitari langit California. Dari berbagai macam sudut angle netizen merekam video tersebut. Perhatikan baik-baik. Lalu setelah terjadinya kebakaran, bola api tersebut masih berkeliaran, teman-teman. Terekam oleh helikopter. Oh itu bola api. Saya tidak paham dan saya juga curiga bahwa akhir-akhir ini tuh banyak sekali video AI yang seolah-olah AI, video AI itu gila sih, realistik AI gitu. tuh. Saya khawatirnya ini adalah editan. Cuman di sini dari tanggal penguploadannya jelas itu adalah sebelum dan sesudah. Sesudah kebakaran, bola-bola api ini bukan lagi di langit, teman-teman, tapi di bawah. Seolah-olah ada yang menggerakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Namun kejadian ini sangat masif. Terus yang kedua, meskipun ada banyak umat muslim yang mengait-ngaitkan ini dengan fenomena Gaza, ada juga orang-orang yang berkomentar, kenapa ketika Amerika terkena musibah seperti ini, kalian malah bergembira ria? Apakah tidak tahu kalau di Amerika juga ada umat muslim, ada juga orang Kristen, ada juga orang, mereka juga tidak setuju dengan pemerintah yang menyuplai senjata dana terhadap Israel. Ada juga. Namun yang menjadi permasalahan seperti yang saya bahas kemarin, datangnya musibah terhadap suatu negeri itu bukan karena banyaknya orang yang bermaksiat di situ. Karena adanya juga pembiaran, ya, adanya juga orang yang tidak peduli terhadap suatu fenomena atau suatu kezoliman. Akhirnya apa? Ya Allah memberikan hukuman seperti itu. Jadi agar semuanya merasakan. Lalu dikait-kaitkan juga dengan Arab. Di Arab Saudi juga ada bencana. Perhatikan. Ada bencana seperti banjir, angin, petir, dan lain sebagainya. Itu pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Sehingga apa? Menjadi spekulasi umat juga bahwa kenapa tanah Saudi ini juga mendapatkan bencana alam seperti ini. Ya mungkin karena ada sebagian dari orang-orangnya mulai kembali kepada jahiliyah. Yaitu berkonser-konser ria, joget-joget, perempuan-perempuan sudah buka aurat.
dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya Allah menegurnya dengan cara seperti itu. Terus ada juga yang berspekulasi bahwa Arab Saudi ini pemerintahannya sudah mulai mendiamkan penjajahan di Palestina. Padahal kalau kita menyaksikan, Arab Saudi ini paling banyak membantu Gaza, teman-teman. Membantu Palestina dari segi dana dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Namun kembali lagi kepada yang saya bahas pertama, bahwa perang ini, teman-teman, mereka meskipun butuh makan, saya paham mereka butuh makan, mereka butuh air bersih, mereka juga butuh pakaian, tapi jauh yang lebih darurat, mereka itu butuh perlindungan. Ya, kalau mereka cuma diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan minuman, nanti malam, besok dan seterusnya, nyawa mereka belum aman, teman-teman. Mereka butuh perlindungan. Seandainya seperti yang saya sampaikan kemarin, apabila ada deklarasi perang dari pemerintah dan warga sipil diperbolehkan untuk ikut, demi Allah, saya akan mendaftarkan nama saya yang pertama untuk turun jihad di sana. Ya meskipun saya sampai di sana langsung kena bom meninggal gitu, saya tidak peduli. Yang jelas saya ingin berada di barisan membela Palestina. Karena apa? Saya menganggap sumbangan makanan, minuman, pakaian itu hanya bermanfaat bagi mereka hidup beberapa hari saja. Bukan hidup sampai dia mendapatkan masa depannya. No, hanya beberapa hari. Karena setiap hari mereka dihantui oleh moncong-moncong senjata dan pasukan-pasukan tempur baik darat ataupun udara dari Israel. Sedih, teman-teman, ya, melihat fenomena ini. Jadi wajar apabila ada berbagai macam spekulasi di tengah-tengah umat mengenai fenomena terbakarnya Los Angeles ini. Entah itu doa dari orang terzolimi di Gaza yang Allah kabulkan dan mengirimkan tentaranya membakar Palestina dengan berbagai macam tanda tadi. Bahkan teman-teman, di sekitar rumah ada satu video yang sangat unik, aneh ini. Di sekitar rumah itu tidak ada kebakaran apa-apa. Tidak ada. Tiba-tiba pohon terbakar, teman-teman. Pohonnya terbakar. Rumahnya apa enggak. Ini? Ya. Selain kejadian aneh bola-bola api terbang dan bola-bola api turun sampai membakar berbagai macam tempat, fenomena terbakarnya pohon ini juga menjadi keanehan. Kenapa tiba-tiba bisa terbakar begitu? Lalu ketika ada kebakaran, tiba-tiba juga ada angin. Siapa yang menggerakkan angin kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan api kalau bukan Allah? Pasti orang yang beriman akan mengarahkan ke sana, teman-teman. Namun juga ada orang berspekulasi ini adalah konspirasi. Kebakaran yang sudah disetting. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Los Angeles ada beberapa ilmuwan, saintis atau orang-orang yang berpikiran maju di situ ingin membuat kota cerdas atau yang disebut Smart City Los Angeles katanya. Dengan berbagai macam ya kemajuan dari teknologi dan kemajuan dari SDM-nya. I've noticed something a bit strange about these LA fires everyone's been tagging me. The first weird thing that I noticed is that insurance companies dropped fire coverage 3 months before the fire started. And many people have reported electrical wires from the power grid causing these fires. And of course, the water supply has been cut off. And don't you think it's a bit weird in this picture that all of the trees stay standing but the houses aren't? Of course, this is for educational purposes only and I'm not claiming anything. And then we go to Google and type in 2028 Smart LA City. What a coincidence they want to build a smart city in LA. And of course, it's a lot easier to build a whole city if there's no buildings there. Of course, this is just for educational purposes only, and I hope everyone is safe over there. Dibakar semuanya kan biar bisa membangun smart city katanya. Banyak konspirasi-konspirasi seperti itu gitu loh. Akhirnya teman-teman ada berbagai macam orang memberikan teorinya bahwa fenomena-fenomena ini bisa disebabkan oleh berbagai macam aspek. Yang pertama, memang dari ulah mereka sendiri, yang dimana 3 bulan sebelum terjadinya kebakaran ini, mereka sudah mencabut asuransi kebakaran di semua rumah yang ada di sana, atau perusahaan dan apalah itu. Dan pasokan air pun juga dicabut katanya. Jadi seolah-olah ada gerakan yang masif untuk ya hal ini. Ini kalau kita melihat dari segi konspirasinya. Karena logikanya teman-teman, kota baru atau hunian baru tidak mungkin bisa dibangun apabila masih ada bangunan lama. Jadi otomatis bangunan-bangunan tersebut harus diratakan, baru setelah rata gampang untuk membangunnya. Kan mereka negara maju. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Apakah benar demikian? Karena apa teman-teman? Bahkan dari listrik pun, di Amerika sana, dari listrik ini ya, tiba-tiba ada konsleting listrik di berbagai macam tempat teman-teman. Dan menciptakan api pula. Sampai-sampai apartemen, perumahan, gudang, jalanan. Konslet listrik
kebakaran. Jadi wajar apabila ada orang yang berpikir ini konspirasi untuk pembangunan Smart City tahun 2028. Karena kita bisa melihat sendiri bahwa ketika bom Hiroshima, ya teman-teman, bom atom itu ya, hancur. Jepang memang hancur, tapi tidak lama dari situ bangkit, teman-teman. Jadi negara maju. Perhatikan baik-baik. Dan juga pernah Jepang dilanda tsunami besar, gak lama dari situ bangkit lagi, teman-teman. Jadi bagi suatu negara maju untuk membangkitkan negaranya dari keterpurukan itu sangat mudah. Apalagi Amerika. Wajar banyak orang yang memberikan teori-teori konspirasinya. Dan biasanya juga kalau bencana alam itu korbannya pasti banyak. Sedangkan kita menyaksikan meskipun hampir di Los Angeles itu merata kebakaran ini, tapi korbannya ya sedikit gitu. Seolah-olah kejadian ini sudah di-prepare. Ya, begitulah konspirasi. Dan saya pribadi bukan orang yang berpihak kepada konspirasi. Saya lebih kepada hati nurani, teman-teman. Bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Contohnya seperti ya sumbangan, yang dimana memang ada berbagai macam dana yang disalurkan untuk melancarkan pembantaian di Gaza. Ini menjadi sebab kemurkaan Allah. Dan Allah memberikan ujian seperti ini. Cuman kenapa bencana alam seperti ini tidak terjadi kepada pelakunya, yaitu di Israel sana. Meskipun ada beberapa momen Allah seperti mengirimkan tentaranya, yaitu angin, air ya, banjir besar, teman-teman. Tapi itu tidak menghentikan genosida mereka. Mereka masih melakukan serangan-serangan yang masif, teman-teman. Kenapa bukan Israel yang dihancurkan oleh Allah? Kenapa? Itu Ada yang masih bertanya menjadi seperti rahasia itu. Allah. Harusnya begitu. Kenapa Amerika? Ya Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berikhtiar dan mendoakan yang terbaik bagi negara Palestina, teman-teman. Kita juga mendukung kemerdekaan. Bahkan ikut perang di situ juga wajib sebenarnya. Cuman apa boleh buat, karena ini bukan keputusan individu melainkan negara, kita harus ikuti peraturan dari negara, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, sebuah pemahaman. Kalau orang yang beriman pasti akan langsung mengatakan ini adalah balasan dari Allah. Ini adalah kemurkaan Allah. Tindakan-tindakan pemimpin yang zolim gitu. Di balik itu semua tetaplah menjadi rahasia Allah. Ini baru balasan kecil ibaratnya. Baru pasukan Allah yang kecil nih yang turun. Kita sebagai umat muslim dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terutama saudara-saudara kita yang ada di Gaza juga. Semoga Allah tetap berikan perlindungan, karena itulah yang mereka perlukan, perlindungan, kehidupan yang terjamin, selamat dari gencatan senjata, selamat dari penyiksaan, penindasan dan sebagainya gitu guys. Kita jangan lupa untuk selalu doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Tidak banyak dampak yang kita rasakan ketika kita menyuarakan Gaza di sosial media, tapi guys, nanti di akhirat semua yang kita lakukan itu diperhitungkan. Amal buruk, amal baik itu semua akan diperhitungkan. Mungkin kita memang tidak terlihat nih dampak yang kita lakukan, suara yang kita siarkan di sosial media, tapi Allah tahu. Allah tidak tidur. Allah tahu kamu menyuarakan Palestina. Dan untuk kebakaran yang melanda LA, wallahu alam, itu adalah rahasia Allah. Meskipun di luar sana banyak konspirasi, banyak yang mengaitkan dengan kartun sim-sim apa gitu. Terus juga ada video-video yang mungkin bisa jadi buatan AI atau yang lainnya, kita nggak tahu gitu. Yakinlah kalau kita orang yang beriman, pasti kita yakin ini adalah balasan dari Allah terhadap apa yang mereka lakukan kepada saudara kita yang ada di Gaza. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.